This is your station. Ya, ada siapa aja ini? Yang pertama, ini ada dari pemerintahan Kota Bima ya, ada Bapak Abdul Haris Kurniawan SIPMM selaku Kabid Pemuda dan Olahraga dari Dinas Pariwisata. Halo Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum pemirsa Pelangi FM. Ya. Iya. Bapak atau kakak ini? Kalau dalam paskibraka harus kakak Ya, sebenarnya. mana enaknya lah. Mana enaknya. Kita panggil kakak ya. Oke deh, baiklah. Oke, Kak, tapi agak-agak bingung ya. Kakak gini agak-agak ini ya. Ya nggak apa-apa. Mana enaknya lah. Ya, kita panggil Bapak aja ya. Oke. Terima kasih. Bapak Abdul Haris Kurniawan SIPMM selaku Kabid Pemuda dan Olahraga dari Dinas Pariwisata ya Pak ya, betul ya? Iya, benar. Oke, nah jadi ini ada kepala bidangnya ya, jadi yang memang menangani tentang paskibraka. Betul. Oke, selanjutnya ada adik-adik kita yang akan bertugas besok di tanggal 17 Agustus 2020 di kantor Wali Kota Bima. Ya, ada yang pertama kita ladies first dulu nih. Ada Safira Maharani dari SMA Negeri 2 Kota Bima. Selamat malam. Malam juga, manis banget ya. Mungkin mic-nya bisa dideketin lagi. Iya, biar suaranya kecil soalnya. Kamu paskibraka atau bukan? Suaranya harus agak-agak lantang dong. Semangat ya. Semangat ya. Oke, itu dia Safira Maharani. Panggilannya siapa sayang? Vira, oke. Panggilannya Vira ya, dari SMA Negeri 2 Kota Bima. Selanjutnya ada siapa nih? M. Arifin Ilham dari SMA 1 Kota Bima. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Panggilannya siapa ini? Ya, Ragil. Ini yang gue pertanyakan kemarin. M. Arifin Ilham, dari mana nama Ragilnya ya? Nama panggilan ya. Nama panggilan sih, Nama Kak. panggilan ya. Oke deh, baiklah. Oke, para muda, seperti yang kita tahu ya, paskibraka itu sangat berperan penting di setiap hari kemerdekaan, yaitu di tanggal 17 Agustus 2020. Dan tentunya banyak sisi-sisi lain dari persiapan paskibraka, terutama sesuai dengan tema kita malam hari ini, persiapan paskibraka Kota Bima tahun 2020 di tengah masa pandemi COVID. Mungkin yang pertama saya pengen ke Pak Haris dulu nih ya, pertanyaannya. Boleh, ya. Sebagai yang berperan dari bagian pemerintahan nih Pak, yang menangani persiapannya paskibraka di setiap hari kemerdekaan nih untuk tahun ini. Apa saja sejauh ini persiapan yang sudah dilalui dari teman-teman Kabid Pemuda dan dari teman-teman bagian bidang pemuda dan olahraga? Bisa dijelaskan Pak, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang luar biasa buat kami selaku bidang pemuda dan olahraga yang menangani masalah paskib ini. Iya. Jadi momentum yang luar biasa malam hari ini. Jadi untuk pendengar setia Pelangi FM, jadi kami memandang perlu bahwa ada perbedaan yang sangat menyolok. Ada perbedaan yang sangat signifikan ya? Ya, cukup menyolok dibandingkan pelaksanaan kegiatan paskib di tahun 2019. Iya, betul. Jadi permohonan maaf kami karena memang tidak maksimal anak-anak ini kita manfaatkan tenaganya untuk pelaksanaan kegiatan di 17 Agustus tahun 2020 ini. Iya, betul sekali. Jadi kita semua akan tahu bahwa di mata anak-anak ini kegiatan ini sangat prestisius dan membanggakan. Betul sekali. Orang tuanya, ya. Benar. Jadi permohonan maaf kami mewakili pemerintah Kota Bima. Jadi anak-anak semuanya yang kita seleksi di bulan 2 itu sebanyak 69 orang tidak bisa kita manfaatkan tenaganya. Oke. Ini terkait dengan kita semua sudah tahu bersama COVID-19 ini atau virus corona ini tidak hanya menerpa daerah kita, Betul ataupun sekali. negara kita, seluruh dunia pun merasakan itu. Betul Jadi sekali. dihimbaulah buat kami, terakhir kita pegang surat edaran gubernur tertanggal 3 Agustus 2020 Oke. bahwa pelaksanaan pengibaran bendera 17 Agustus ini mengikuti pola yang dilakukan di Istana Negara. Oke. Ya, dengan mengedepankan protokol kesehatan COVID-19. Oke. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin
silakan dilanjutkan. Oke, ya terima kasih Pak Haris ya. Jadi memang banyak sekali kendala-kendala yang ditemui ya, Ya, dan benar, cukup ya. sulit mungkin Ya. dijalani ya. Benar, Karena ya. memang seperti tahun-tahun sebelumnya itu memang kalau untuk paskibraka tingkat kota sendiri itu memerlukan banyak sekali apa ya istilahnya banyak peserta gitu ya, Peserta, dan ya. biasanya 70 lebih Pak ya. Iya. Biasanya 70 lebih. Kalau kemarin terpilihnya berapa tuh Pak? 69 orang dan termasuk sudah kita siapkan anggarannya. Oke. Ya, di tahun 2019 kita sudah siapkan di RKA dan masuk ke DPA. Oke. Sebanyak 69 ataupun 70 orang itu. Iya. Nah, di saat sekarang kita hanya menggunakan 9 orang saja. anggota Paskib Oke. yang akan melaksanakan kegiatan di 17 nanti, yaitu pengibaran bendera di halaman kantor wali kota dan penurunannya. Oke. Nah, jadi bahkan dari segi anggaran pun ini Anggaran sudah disiapkan. Iya, sudah saking matangnya Iya, sudah setiap disiapkan, tahun ya. ya. Tapi yang namanya COVID-19 ini tiba-tiba menyerang, tidak bisa jadi kita betul tidak bisa kita anggap hindari sama hindari sekali. gitu. Iya, jadi ya itulah tadi ya para muda, karena memang COVID-19 ini tidak hanya merugikan satu pihak saja, tapi semua pihak Iya, benar. gitu ya. Oke, nah untuk dari mungkin nggak apa-apa kali ya Pak, saya berbicara dulu ke anggaran mungkin sedikit gitu ya. Iya, benar, iya. Karena seperti yang Bapak tadi bilang bahwa anggaran itu sudah dipersiapkan untuk 69 orang, tentu tidak sedikit. Iya, Seperti benar. itu. Iya. Sekarang menurun ke hanya 9 orang orang, saja. iya. Tentunya masih banyak lagi yang dipres, yang Iya, dipotong, iya, yang ini iya, dan iya, itu. benar. Nah, itu maksud saya apakah ini pertanyaan umum saja mungkin Benar, bagi benar. orang awam yang Silakan. mungkin tidak tahu ya. Ya. Apakah sisa anggaran itu dipergunakan untuk menambah fasilitas teman-teman yang 9 orang ini, atau dikembalikan ke yang seharusnya gitu Pak? Ya mungkin nanti akan masuk ke anggaran perubahan. Ke anggaran perubahannya tetap ada ya? Tetap kita rubah. Oke. Karena kita hanya memerlukan untuk 9 orang itu aja. Iya, betul sekali. Secara komplit loh. Betul Gitu sekali. ya. Ini kalau misalnya anggarannya ditaruh buat 9 orang ini doang, ini mewah banget. Mewah banget itu ya. Bukan paskibraka namanya. Melebihi itu. Iya, betul sekali. Nah, jadi itu dia para muda ya. Seleksi itu sudah jauh-jauh hari Pak ya, dari bulan berapa kalau boleh tahu Pak? Seleksi kita laksanakan bulan 2 kemarin. Bulan bulan Februari ya. Februari. Tapi pelaksanaannya terputus karena kita ketahui bersama seperti Iya, saya bilang betul tadi, sekali. kita dilanda wabah virus Betul. ini. Betul sekali, iya. Oke, jadi seleksinya itu para muda untuk pemilihan paskibraka ini tidak hanya tanggal 17 mengibarkan, seleksinya langsung di bulan Agustus itu tidak ya. Ya, Jadi benar. for your information nih para muda, seleksi paskibraka itu jauh-jauh hari banget ya, bahkan kita dari laksanakan bulan Februari. betul, setiap tahunnya itu dari bulan Februari sudah melaksanakan seleksi untuk pemilihan paskibraka baik tingkat kota, provinsi maupun nasional. Betul, betul. Dan ada yang menarik di tahun ini, Kota Bima kembali mengirim utusan sebagai perwakilan NTB ya. Benar, selamat buat kita anak kita Ajan, Betul. Muhammad Ajan yang telah kembali dipanggil oleh Istana Iya. untuk melakukan pengibaran bendera di Istana pada tanggal 17 Agustus. Oke, alhamdulillah, kita tepuk tangan dulu dong Tangan. untuk Selamat. teman-teman kita ya. Ini luar biasa sekali, adik kita Muhammad Azan dari Mandua Kota Bima ya, Benar, kembali mewakili Kota Bima dan juga Provinsi Nusa Tenggara Barat Iya. untuk menjadi paskibraka Indonesia tahun 2020 di Istana Negara sana ya. Jadi memang tidak ini Pak ya, seleksi untuk Azan sendiri ini tidak gampang juga ya, tidak lantas langsung dipilih, tapi Azan juga melalui seleksi. Ada tahapan-tahapannya. Ada tahapannya ya. juga ya. Oke. Nah, jadi para muda, untuk informasi nih bahwa kalau yang para muda tahu, Muhammad Azan ini di tahun 2019 itu adalah utusan Kota Bima dan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengibarkan bendera merah putih di Istana Negara ya. Tapi karena COVID-19 ini, jadi pihak istana memutuskan untuk memanggil kembali Memakai kembali Iya, Purna Paski. memakai kembali Purna Paskibraka Indonesia di tahun 2019 ya, tentunya dengan
tahapan seleksi yang banyak gitu ya. Jadi tidak semata karena azan sudah pernah mengibarkan di tahun 2019 langsung dipanggil, itu tidak. Tapi juga melalui seleksi. Kalau tidak salah ada berapa orang yang mengibarkan Pak ya? 9 ya? Ya, patokan kita sama dengan Sama- pelaksanaan Istana sama Negara. juga ya, 3 9. orang. Uh-uh. 3 orang untuk pengibaran paginya, Yes. dan 3 orang untuk penurunannya. Penurunannya, Ya, oke. 3 orang juga untuk cadangan. Cadangannya, iya betul sekali. Jadi 9 provinsi yang beruntung, Iya. yang kembali Benar, mengirim benar. utusannya ya. Salah Dan satunya kita. salah satunya Berbanggalah kita, betul sekali. Kota Bima dan Nusa Tenggara Barat. Betul Ya, sekali kembali ya, karena dipanggil ini sungguh tidak mudah ini ya para muda. Oke, itu dia tadi ya, kita berbincang sedikit dulu dengan Kabid dari Pemuda dan Olahraganya Dinas Pariwisata Kota Bima ya. Kita ke adik-adik dulu mungkin nih. Ini saya mau bertanya dulu mungkin ke Ragil ya. Ada Ragil. Ragil, apa perasaannya sejauh ini? Besok Ragil sudah harus melaksanakan kewajibannya ya, mengibarkan bendera merah putih dan menurunkan bendera merah putih juga tentunya besok di halaman kantor Wali Kota Bima. Bagaimana perasaannya Ragil? Silakan. Ya menurut saya sih, perasaan saya sendiri yang saya rasakan itu campur aduk semua Kak. Mulai dari senang, gembira tentunya, dan juga ya pokoknya campur aduk lah Kak. Bangga Ya, terutama. bangga terutama. Betul ya. Oke, nah Ragil ini mengikuti seleksi dari bulan Februari. Siap, iya Kak. Oh, Oke, Paskibraka banget ya, bener jawabannya siap iya ya. Oke, Paskibraka banget ya, memang harus itu lupa, Ya, kita harus. lupa. Tetap semangat, Betul, harus ada itu. Aduh gue Paskibraka, padahal lupa umur 9 tahun yang lalu. Oke, jadi Ragil mengikuti tahapan-tahapan seleksi mulai dari seleksi di sekolah ya. Siap, iya Kak. Bisa diceritakan nggak sih bagaimana sih sepak terjang kamu selama mengikuti seleksi sampai dengan kamu berada di titik ini, berada di titik yang wah besok semua mata tertuju ke gue nih gitu. Silakan Ragil dijelaskan. Siap Kak, izin. Yes. Jadi waktu masuk sekolah SMA, ada perekrutan anggota Paskibraka dari pihak sekolah. Oke. Kemudian dilatih, dibina untuk mengikuti seleksi untuk pengibaran tingkat kota, kabupaten, untuk provinsi dan juga nasional. Oke. Dan saya ikut dalam seleksi tersebut. Kemudian alhamdulillah setelah diseleksi dari baris berbaris, postur, tinggi badan ideal atau enggaknya, kemudian sampai wawancara, sampai dengan pantohir, itu alhamdulillah saya bisa lalui dengan mudah dan lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi memang, nah ini nih yang menarik ya para muda semua. Jadi yang mungkin di luar sana itu taunya seleksi Paskibraka itu hanya dari tinggi badan dan gerak jalan. Iya nggak sih? Iya. Masyarakat mungkin di luar sana yang tidak tahu ya. Umumnya Masyarakat seperti pada itu umumnya, anggapannya, ya. betul. Jadi sama dulu saya juga seperti itu. Pernah merasakan Pak Ina Pernah dulu. merasakan di tahun 2011 ya, ya. Alhamdulillah mewakili Kota Bima, tapi cuma sampai provinsi guys. Tapi nggak apa-apa, Selamat, itu selamat. udah bangga banget banget. ya. Udah bangga banget, udah 9 tahun yang lalu, saat itu saya masih kurus tentunya. Sekarang udah begini semua ya, tapi kita lupakan Sekarang saja. perlu diet, Pak. Iya, nanti saya lari Pak, siap. Saya akan push up Pak setelah ini. Kita lupakan soal berat badan saya ya, kita kembali ke laptop lagi para muda. Ya jadi pada umumnya masyarakat itu taunya seleksi Paskibraka itu hanya tinggi badan dan juga dari gerak jalan saja. Tapi ternyata tidak ya, banyak sekali yang dilalui. Kalaupun ada yang tinggi badannya udah pas, kita harus lihat dengan postur tubuhnya lagi gitu ya. Mungkin nanti spesifiknya akan dijelaskan oleh Kak Wendy mungkin ya sebagai ketua Purna Paskibraka kita. Benar. Nah, Dia orang yang tepat untuk itu. Betul sekali. Sama kita menunggu kehadiran beliau ya. Oke, dan pada saat wawancara nih apa yang berkesan? Mungkin kalau dulu pengalaman kakak nih, kakak. Ya belum jadi tante kan, kakak ya. Kalau pengalaman saya dulu Pak Kabid izin kadang
seniornya itu sengaja gitu Iya. mengetes kita tuh seperti apa, apakah kita humoris, apa kita berani atau kita seperti apa. Mungkin Ragil ada nggak sih pengalaman yang nggak bisa dilupain mungkin saat entah itu saat wawancara, entah itu saat kamu persiapan di 10 besar atau seperti apa. Mungkin ada nggak satu hal aja yang kita pengen Ragil berbagi sama kita yang tidak bisa Ragil lupakan. Silakan. Ya siap, izin. Untuk hal yang nggak bisa saya lupakan adalah bisa masuk di seleksi, lolos di seleksi tahap 1 untuk mengikuti seleksi tahap 2 di tingkat provinsi. Oke. Untuk mengikuti seleksi nasional, provinsi dan nasional. Oke, jadi pada saat itu sebelum keluar protokoler COVID itu Ragil sudah dinyatakan lulus. Sudah Dinyatakan Ya, lulus untuk mewakili Kota Bima. Ya, kita Kota Bima 4 orang. Oke, Mbak 4 Ira, orang, ya, 4 luar orang biasa. gitu waktu, ya. Untuk diseleksi lagi di Tingkat Provinsi. nasional, provinsi, Iya. dan kemudian akan diseleksi lagi di provinsi langsung tingkat nasional. tingkat nasional. Oke, jadi kalau dibicarakan sebenarnya sayang banget ya, tapi Jadi, mau gimana Kak? mau seperti apa ya, tapi tidak apa-apa, tetap Ya. bangga Iya. gitu ya, dimanapun ya, asal kita memang dari hati, Benar. memang ini sudah ditanamkan, berarti memang sudah ya bangga aja gitu ya. Jangankan ini mengikuti seleksinya dia tuh udah bangga banget gitu kan, dari semua teman-teman di sekolah belum tentu semuanya bisa ikut Iya. gitu. Nah kalau dari Vira nih gimana Vira? Mungkin Vira agak berbeda ceritanya, silahkan. Kalau dari Vira sendiri, tentunya bangga juga sih, karena nggak semua remaja seperti kita kan bisa ikut kayak gini. Betul. Itu susah sekali dan apa ya? Dan apa yuk? Ya betul-betul dari hasil seleksi yang kita Iya. Iya, betul kita sekali. laksanakan Ketat ini, sekali. ya. Jadi menjalani rangkaian itu Iya, dari benar. awal Iya, banget dari gitu. awal Sangat banget. berat sekali untuk Oke, tapi ada yang menarik ini kalau Vira sama seperti Azan ya, nasibnya. Sudah pernah di tahun 2019. Pernah Sudah pernah mewakili Mewakili Kota Bima untuk ke provinsi. ke provinsi. Iya. Jadi tahun kemarin mengibarkan bendera merah putih di kantor gubernur. Iya, kantor Gubernur Gumibora. Oke, jadi itu dia ya para muda, karena memang ada pengecualian ya, ada pengecualian di COVID-19 ini. Jadi ya antara rezeki nggak menurut kamu rezeki nggak sih kamu bisa mengibarkan kembali Rezeki. ya, 2 kali kamu mengibar. Sementara kami di sini tidak bisa sama sekali mengibarkan lagi. faktor laki ya. Faktor ya, iya betul faktor lagi, memang keberuntungan itu memang benar-benar ini ya. Oke, nah kalau gitu para muda, itu dia tadi perbincangan kita. Kita masih bakal banyak banget pembahasan baik dari segi latihan, persiapan dan sebagainya ya. Tapi kita ke lagu dulu nih. Kali ini ada lagu dari miliknya Coklat Bendera. Oke para muda, itu dia tadi Coklat dari Bendera ya. Judul lagunya maksudnya Bendera gitu loh. Itu versi terbarunya Coklat ya untuk Bendera. Tapi kalau nggak salah ini tetap Kikan sih yang nyanyiin. Oke, kita masuk di menit ke-44 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah nih para muda. Dan tentunya kita masih bersama adik-adik Paskibraka Kota Bima dan juga ada dari Pembina Purna Paskibraka Indonesia dan Pak Kabid Pemuda dan Olahraga Dinas Pariwisata. Kita tepuk tangan untuk kita semua dong. Malam hari ini luar biasa ya. Saya malam hari ini kedatangan tamu yang luar biasa sekali nih. Padahal sebenarnya harusnya mempersiapkan untuk besok. Tapi menyediakan waktu dan sekarang sudah hadir di tengah kita juga ada Ketua Purna Paskibraka Indonesia untuk wilayah Kota Bima, ada Kak Wendy Mainor Mansyah. Oke, selamat malam. Selamat malam. Ini kalau salah sebut gugup. Tadi disuruh pusa pulang. Gugup sama senior. Iya betul. Aduh, padahal tiap hari udah rujakan banget.
Ketemu di sini gugup lagi ya. Oke, Kak Wendy apa kabar? Alhamdulillah, baik Kak Ira. Ya, jadi fun fact ya para muda semuanya. Jadi kita di Paskibraka itu mau setua apapun, mau kamu seumuran tapi beda angkatan, di Paskibrakanya kita harus tetap memanggil kakak ya. Oke, Jadi benar. semuanya tetap harus kakak manggilnya. Dan sebenarnya ada yang harusnya aku panggil om jadi kakak. Oke, nah tadi kita sudah berbincang dengan Pak Kabid dan juga adik-adik nih. Nah, sekarang kita ke Kak Wendy dulu deh sebagai Ketua Purna Paskibraka Indonesia ini. Kak, sebelumnya kita pengen tahu dong ya, pasti penasaran kira-kira Kak Wendy ini Purna Paskibraka Indonesia tahun berapa? Wow. Mukanya langsung mukanya langsung gitu ya. Kira-kira Kak Wendy ini Purna Paskibraka tahun berapa nih Kak? Silakan. Iya, saya Purna Paskibraka Indonesianya tahun 1991. Wow, luar biasa ya para muda semua. 1991 saya aja belum direncanakan hadir oleh orang tua saya saat itu. Apalagi yang ini. Aku aja belum ya. Oke, 1991 ya. Oke, luar biasa ya, tua banget ya. Tapi Masih muda, masih masih muda, muda, Mbak. masih awet muda. Tetap Awet kakak muda. tapi Kak Ira. Iya betul sekali Kak Wendy. Saya itulah bergunanya saya di Paskibraka ini ya, karena walaupun umur saya nanti udah 50 tahun saya tetap dipanggil kakak. Oke. Oke, nah Kak Wendy sebagai Ketua Purna Paskibraka Indonesia di wilayah Kota Bima nih, tentunya seperti yang dijelaskan oleh Pak Kabid dan juga adik-adik tadi, tahun ini banyak sekali perubahan ya yang signifikan, betul kan. Jadi dari teman-teman PPI sendiri nih ya, PPI itu adalah Purna Paskibraka Indonesia ya para muda, saya singkat aja karena terlalu panjang. Iya. Dari PPI sendiri nih Kak Wen, apa sih yang benar-benar dirasakan perubahannya dibandingkan dengan tahun lalu deh, yang nggak usah jauh-jauh tahun lalu aja. Apa sih yang teman-teman dari PPI ini selama turut serta, karena kan setiap seleksi itu berdampingan antara dinas dan juga Purna Paskibrakanya itu sendiri untuk melakukan seleksi terhadap adik-adik. Kira-kira apa perbedaan yang sangat signifikan yang dirasakan? Silakan Kak. Iya. Jadi sebelumnya saya informasikan bahwa kita ini PPI Purna Paskibraka Indonesia untuk kepengurusan Kota Bima itu Iya. adalah mitra dari bidang yang membawahi pemuda dan olahraga. Dalam hal Oke. ini Dinas Pariwisata Kota Bima. Oke. Jadi untuk selama ini PPI selalu dipercaya oleh Dinas Pariwisata. Kalau dulu pemuda olahraganya itu ada di Dikpora, Dikpora. ya. Dinas Iya, Pendidikan benar, dan iya. Pemuda dan Olahraga ya. Iya. Jadi dari zaman dulu, dari masih di Dikpora sampai dia pindah ke Dinas Pariwisata bidang pemuda olahraga ini, alhamdulillah Purna Paskibraka Indonesia Kota Bima selalu dipercaya Oke. oleh instansi terkait untuk membantu pelaksanaan dari seleksi Paskibraka untuk sampai dengan pemantapan di 17-an Agustus. Oke, jadi luar biasa sekali ya, kita tepuk tangan dulu dong untuk Purna Paskibraka dan juga dinas yang terkait ya, dalam hal ini ada Dinas Pariwisata Kota Bima. Nah, Jadi untuk tahun ini karena masalah si Koronce ini ya, bener Kak Ira. si kona-kona ini. Jadi kalau kita flashback sedikit ke belakang, seleksi dulu kita diminta sama Dinas Pariwisata itu sekitar bulan Maret ya Pak Kabid. Oke. Februari ya, bulan kita dua, maju bulan 2 Februari. Oke. Kabar-kabar si coronanya sudah ada sih, cuman belum Terlalu Tidak terbayangkan ganas. bakal seperti Iya. ini ya. Belum terlalu parah Mbak Ida. Iya. Jadi waktu itu sudah berjalan. Oke. Terus berjalannya waktu, akhirnya coronanya heboh sekali sendiri nih. Iya betul sekali. Dia heboh sendiri tapi menyusahkan semua orang. Iya. Oke. Jadi tapi alhamdulillah di tahun ini Paskibraka untuk pemerintah Kota Bima tetap ada, dan alhamdulillah juga dari Dinas Pariwisatanya untuk bidang pemuda olahraganya itu masih
mempercayai kita Oke. pengurus Purna Paskibraka Indonesia untuk Kota Bima ini untuk membantu. Oke. Jadi keterlibatan kakak-kakak PPI juga diminta oleh kesediaannya oleh Dinas Pariwisata khususnya Iya. bidang pemuda olahraga itu. Oke, jadi memang mitra yang sudah dari dulu berjalan ya, dan semoga akan terus seperti ini ya. Amin amin ya rabbal Pokoknya alamin. mitra setia. Asik, setia dong. Setia setiap saat. Betul. Kayak iklan Rexona ya. Setia setiap saat. Oke, nah kalau itu adalah penjelasannya Kak Wendy ya. Nah, yang pengen Ira tanyakan nih Kak Wen, tentunya ini kan sangat berbeda sekali dari prosesnya, Iya, iya. seleksinya. Istilahnya di tahun ini kerja 2 kali. Iya. Iya nggak sih? Karena dari awal sudah kita persiapkan dengan matang, tiba-tiba karena COVID-19 ini tiba-tiba harus udah rubah. Dalam sekejap harus berubah gitu ya. Betul, Nah, betul. dari teman-teman Paskibraka sendiri nih, Kak Wendy juga selaku ketuanya tentunya karena bermitra dengan Dinas Pariwisata ya, khususnya bidang pemuda dan olahraga, tentunya kan ikut andil, yang punya andil yang cukup juga di dalam kegiatan Paskibraka tahun 2020 ini. Nah, Kak Wendy sendiri melihat nih tahapan-tahapan dari awal. Sebelum saya ke sana, kita pengen tahu dong, mungkin masyarakat umum ini pengen tahu tahapan-tahapan seleksi untuk Paskibraka di setiap tahunnya itu seperti apa gitu. Mungkin selama ini taunya cuman ukur tinggi badan, gerak jalan ini, tapi kan sebenarnya tahapannya banyak gitu kan. Setelah dipilih sekian orang, diseleksi lagi sekian orang, mungkin bisa dijelaskan Kak? Iya. Jadi sebenarnya mungkin saya cerita untuk pengalaman-pengalaman kemarin. Iya, betul. Kak Ira. Silakan. Jadi sebenarnya kalau untuk kita mau menjadi seorang paskibraka, biasanya kita di sekolah sudah mengikuti yang namanya ekskul paskibra. Paskibra, betul. Iya. Tapi cuman yang perlu saya garis bawahi adalah Iya. untuk menjadi seorang paskibraka itu Iya. tidak mesti mengikuti ekskul paskibra. Oke. Karena syarat utama dari paskibraka itu adalah warga negara Indonesia, betul sekali. dan masih duduk di bangku SMA, betul. dengan usia 16 tahun sampai dengan 18 18 tahun. tahun. Jadi siapapun bisa mengikuti seleksi paskibraka Paskibraka. ini. Mau dia ikut ekskul paskibra di sekolahnya, mau dia ikut ekskul pramuka, Iya, mau dia ikut ekskul padura, iya. atau dia tidak mengikuti ekskul sekalipun, dia berhak untuk mengikuti seleksi paskibraka. Paskibraka tetap Iya. terbuka kesempatannya Tetap ya. terbuka. Oke. Karena paskibraka ini memang dikhususkan untuk pelajar yang ada di Indonesia. Oke. Jadi untuk ekskul paskibra itu adalah sedikit mungkin membantu, Iya. baik itu secara materi mungkin mereka lebih Iya, dari betul. teman-temannya. Betul. Jadi mereka mungkin lebih siap kalau mengikuti ekskul paskibra itu. Oke. Jadi istilahnya hanya batu loncatan saja yang lebih gampang Iya. gitu. Dia punya kesiapan lebih mungkin Kak Ira. Iya, lebih sedikit. Dari segi PBB dia sudah mendapat pelajaran lebih awal dari Oke, kakak-kakaknya di iya. sekolah. Dari segi mental dia juga mungkin sudah dapat dari kakak-kakaknya, Oke. senior-seniornya itu. Nah, jadi mungkin ada nilai lebihnya dari teman-temannya yang tidak mengikuti ekskul Ekskul paskibra. paskibra. Oke. Iya. Nah. Oke, setelah Nah, itu setelah lanjut. itu dari tahap sekolah, nanti kan sekolah akan memilih Mhm. mereka untuk mengikuti seleksi paskibraka tingkat kota atau kabupaten. Oke. Nah, dalam hal ini nanti pemerintah daerah, kalau kita di Bima ini Dinas Pariwisata Iya. yang dibidangi oleh bidang pemuda dan Olahraga. olahraga. Jadi instansi terkait mengeluarkan surat pengumuman untuk Oke. mengadakan seleksi tingkat kota Bima. Oke. Jadi adik-adik yang dikirim dari sekolah adalah yang memenuhi syarat, biasanya sudah dikeluarkan dengan syarat tinggi minimalnya. Minimal. Oke. Iya. Jadi di sekolahnya sudah Diukur ini dulu. duluan, Iya, iya. betul sekali. Nanti pada saat seleksi tingkat kota tetap diukur ulang oleh Iya. tim penilai untuk memastikan kebenaran Iya, tingginya. betul. Nah, jadi untuk syarat paskibraka kalau sudah tingkat kota
biasanya yang dilihat adalah yang utama itu tinggi badan dulu Kak Ira. Iya, betul. Jadi kalau untuk tingkat provinsi dan nasional, Mhm. tinggi minimalnya untuk putri 165, Oke. maksimalnya 170 Maksimal 170 untuk putri ya. putri. Oke. Untuk putra minimal 170, Ya. maksimal 180. Wow. Luar biasa ya. Tinggi Itu banget. gini ya lihat ya. Iya. Jadi Oke. itu untuk tingkat provinsi dan nasional. Iya. Dan yang satu lagi adalah masih duduk di kelas 10. Masih duduk di kelas 10. Jadi provinsi dan nasional memilih adik-adik yang masih kelas 1 SMA. Masih seger-segernya ya. Karena kendalanya adalah kalau memilih dulu, kendalanya kalau memilih kelas 2 itu karena dia naik kelas 3 nanti. Iya, jadi- Pas kelas 3 Mm-mm. karena sudah konsentrasi ke biasanya. Betul. Jadi Ujian takut negara. terganggu. Iya, betul sekali sih, benar-benar. Karena kan kalau seleksinya di kelas 1, pemantapannya nanti di kelas 2 ya Iya. kalau memang lolos. Oke. Setelah itu nanti kalau dinyatakan lulus di tingkat kota, Mhm. biasanya tingkat provinsi sudah mengirimin surat ke dinas terkait Iya. untuk menyiapkan adik-adik yang akan diseleksi tingkat provinsi tahap 1. Oke. Jadi tahap 1 itu tim provinsi akan turun di tiap kota, Kota kabupaten kabupaten. se-NTB ini. Oke. Iya, jadi di situ ada pemantapannya adik-adik. Alhamdulillah juga dari dinas terkait, dinas pariwisata masih percaya sama PPI. PPI Purna. Kota Bima Iya. untuk membantu melatih menyiapkan adik-adik dalam persiapan seleksi tahap 1 ini Kak Ira. Oke. Nah, dan ini salah satunya kan yang hadir di sini adalah Ragil Ya. yang sebenarnya Harusnya harus mengikuti seleksi selanjutnya tahap 2 yaitu seleksi nasional dan provinsi. Itu biasanya langsung di Kota Mataram ya. Kota Mataram langsung di ibu kota Iya. provinsi. Betul sekali. Tapi sabar ya. Sabar. Ya sampai itu setelah itu nanti kalau dinyatakan lulus lagi akan pergi tahap kedua di provinsi. Iya, betul. Itu pemanggilannya adalah yang terbaik dari kota kabupaten. Oke. Untuk tahap kedua yang seleksi nasional dan penetapan dia lulus di provinsi apa tidaknya. Iya deh. Jadi memang sudah disiapkan kandidatnya ya Iya. dari awal, nanti ketika tim provinsi turun akan dipilih untuk mengikuti tahap seleksi selanjutnya gitu. Tapi Iya. cuman di tahun ini berbeda Iya, karena benar. memang si Koronce ini tidak bisa Tapi dihentikan. Kak Ira, Iya. tim provinsi sempat datang turun ke kota Bima. Waktu itu Oh, sempat. belum heboh si koron itu. Belum heboh ya si Koronce Bulan Maret ini. ya? Ya, Bulan Maret sempat ya? turun, makanya sempat mengeluarkan nama-nama yang lulus untuk seleksi tahap 2. Oke. Cuman kelanjutan tahap 2 karena sudah Sudah heboh banget Iya. ya. Sudah tidak bisa tidak lagi. dilanjutkan. Iya. Dan senasional memang tidak ada seleksi nasional untuk senusantara Indonesia Raya. Karena memang yang dipilih kembali oleh tim nasional itu adalah teman-teman yang adik-adik yang mungkin sudah bertugas kemarin Di 2019. di 2019 itu juga melalui tahapan seleksi Kak ya. Ya, seleksi. Tidak. Kebetulan kita NTB Mhm. dapat diwakili oleh Muhammad Azan. Muhammad Azan Ya, dan betul kebetulan sekali. memang dari Kota Bima. Alhamdulillah ya, luar biasa sekali Kota Bima 2 tahun ya. Alhamdulillah. 2 tahun dengan orang yang sama. Alhamdulillah. Tapi nah ini yang harus perlu kita luruskan Iya, juga iya. nih Kak Wendy ya, dan Pak Kabit juga Iya, mungkin, iya. dan juga adik-adik, bahwa Azan kembali bertugas di tahun ini itu tidak semata-mata karena dia sudah bertugas tahun lalu, Iya. tapi dia juga melewati tahap seleksi yang Iya, luar karena ada biasa. seleksi virtualnya Kak Ira. nah Ada kan. syarat-syarat yang harus dia penuhi juga. Oke, dalam nah hal ini. bisa diceritain nggak sih Kawen, mungkin setahunya Kawen di untuk seleksi virtual nih Kawen atau Ya, Pak mu- Kabit ya untuk mungkin seleksi yang paling utama virtualnya itu apa aja? ya syarat kesehatannya. Kesehatan ya, iya karena ini berhubungan Dan banget. Benar. Dan kedua kesehatan dan posturnya tetap dia dalam tampilan seperti di 2019. Oh iya sih betul, Ya. kalau kita kan nggak mungkin Ya, ya. apalagi di masa pandemi ini orang cenderung makan kan, Mbak Ira. Jadi gemuk dia. Jadi tersinggung kok gue suka makan. Enggak ke situ kok arahnya. Ya karena kalau Kak Ira kan mengikuti seleksi lagi udah pasti dibuang ya, Benar, baru ya. masuk pintu pendaftaran ini udah diusir gitu. Jadi memang berarti banyak sekali tahapan-tahapan virtualnya ya untuk Iya. Azan sendiri, dan alhamdulillah kalau tidak salah 9 Kak Wen ya, betul?
8 orang. 8 orang yang 8 bertugas orang. di nasional Iya. tahun ini, dan itu dari 8 provinsi. 8 provinsi. 8 provinsi yang beruntung dari berapa provinsi kita? 34. Dari 34 provinsi. 34 provinsi, dan kita termasuk provinsi yang sangat beruntung ya, luar biasa banget ini. Dan itu juga tidak tentunya tidak tidak lepas dari kerja keras tim ya, baik itu dari teman-teman Dinas Pariwisata Kota Bima khususnya bidang pemuda dan olahraga, dan juga Purna Paskibraka Indonesia tentunya ya. Oke, para muda semua ya, semakin menarik nih, nggak kerasa sudah di pukul 9 waktu Indonesia Tengah ya, tapi kebersamaan kita masih 1 jam lagi ya. Tenang aja buat kamu para muda yang mau bertanya ya, Ira nggak buka line telepon, tapi Ira buka line SMS ataupun WhatsApp di chat ya, bisa langsung di 085 333 712 310 buat kamu yang pengen nanya soal kesiapannya adik-adik Paskibraka ini, atau mungkin pengen tahu Paskibraka itu selain cuma mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih itu apa aja sih kegiatannya, boleh ya. Langsung aja di 085 333 712 310. Oke, sebelum kita ke adik-adik Paskibraka lagi nih, kita mau berbincang lagi dengan Pak Kabid ya. Ya. Dari segi masih dari segi persiapannya nih Pak Kabid untuk besok di tanggal 17 Agustus. Ya. Mungkin kita ke arah logistik kali ya. Bagaimana dengan persiapan logistik untuk adik-adik ini, adik-adik Paskibraka Kota Bima tahun 2020? Mungkin bisa dijelaskan apakah menemukan kendala atau tidak di tengah masa pandemi ini? Saya rasa tidak ada. Tidak ada Dari ya. sisi anggaran juga tidak ada, kan sudah sebenarnya. Iya, betul. Ya. Jadi 100% sudah siap Sudah sekarang mantap ya. Tinggal pelaksanaan aja besok ini. Ya, kita doakan anak-anak lancar Sukses. dan tidak ada kendalanya. Betul sekali ya. Jadi alhamdulillah logistiknya juga aman banget ya. Jadi keinget Sudah tahun-tahun kita kemarin. siapkan, ya. Jam segini lagi pasang Garuda tuh. Di topinya anak adik-adik tuh. Aduh, udah mengantuk-antuk nih pasang Garuda nih Sudah ya. siap 100%. Sudah siap 100% ya. logistiknya. Jadi memang sebenarnya kalau dibilang di masa pandemi ini dibilang menyusahkan iya, karena mengecewakan banyak orang mungkin ya. Benar. Banyak anak-anak yang sudah istilahnya ya sudah tahu bahwa mereka akan bertugas, tapi tiba-tiba dengan bencana ya musibah lah ya, bukan bencana sih, kayaknya kalau bencana besar banget gitu ya. Harus musibah. kita terima dengan lapang dada. Betul sekali Pak Kabid, benar sekali ya. Jadi mungkin rezekinya tidak di sini ya, tapi nanti mungkin di masa depan juga banyak ya. Tapi dari segi logistik dan sebagainya alhamdulillah tidak mengalami tidak ada kendala yang kesulitan berarti, ya, betul sekali. Nah oke, jadi oh ya, informasi dulu, adik-adik ini sekarang sedang menjalani masa asrama Iya. di King Villa. King Villa di Kota Bima Hotel, ya. ya. Oke, jadi sudah masuk asrama, nggak boleh megang HP, Nggak boleh keluyuran. nggak boleh keluyuran, nggak boleh Ya, jaga nongkrong-nongkrong. kesehatan dan stamina ya. Iya, untuk karena besok. memang kondisi fisik itu sangat mempengaruhi. Ya, benar. betul sekali Benar, ya. Kayla, ya. Oke, itu dia tadi ya untuk dari Pak Kabidnya. Kita masih bakal berbincang-bincang lagi tentunya dari teman-teman PPI dan juga adik-adik. Nanti kita bakal tanya bagaimana persiapan mental mereka untuk besok di 17 Agustus. Oke, para muda, itu dia tadi Tanah Airku ya, karena kita di momen-momen hari kebangsaan, jadi kita putarnya sesuai dengan tema ya, lagu-lagu yang berbau-berbau Indonesia, Tanah Airku. Ini kalau Tanah Airku ini adalah salah satu lagu kesukaannya Ira nih para muda, karena emang kalau benar-benar dihayat ya kadang bisa sampai nangis. Ya, lagi sebelum kita lanjut ke pembahasan nih, pengen cerita sedikit bahwa dulu kebetulan Ira juga Purna Paskibraka Indonesia tahun berapa ya? 2011. Hampir lupa. 9 tahun yang lalu. Seharusnya malam ini saya ada di malam pengukuhan ya. Jadi memang, tapi benar sih Kak Wen. Jadi Paskibraka itu adalah sesuatu yang mungkin di awalnya itu diremehkan. Bahkan saya sendiri pun ya yang
dulu awalnya apaan sih paskibraka, panas, latihan, capek gini. Tapi ketika saya masuk di ruang lingkup mulai dari tahapan seleksi sampai dengan pemantapan gitu, apalagi pada saat hari H itu nggak tahu kenapa pada saat hiduplah Indonesia Raya itu air mata sudah di sini semua tuh. Nggak tahu kenapa, entah cowok entah cewek gitu ya, tapi memang luar biasa lah ya, karena kita mengemban tugas yang orang bilang mungkin biasa aja, tapi kita luar biasa gitu ya. Dan mungkin Vira juga tahun kemarin ya sudah merasakan nangis kalau kamu cengeng kayaknya. Enggak ya, semua. Oke, nah kalau Vira nih bisa berbagi nggak pengalamannya mungkin dulu nih Vira waktu di Paskibraka Provinsi tahun 2019 itu bertugas sebagai apa? Boleh sebagai Danpok. Wow. Komandan kelompok sore pasukan 17. Luar biasa, kita tepuk tangan dong. Ternyata ya luar biasa loh, itu nggak sembarang ya Kak ya. Dan berarti suaranya besar Kak Ira. Betul. Ya betul sekali, dan lantang ya. Ini hati-hati buat para cowok-cowok ya, jangan takut dengan suaranya Vira. Karena untuk jadi Danpok ini juga melalui tahap seleksi yang lumayan ketat Kak Ira. Iya, luar biasa sekali dari ya. suara kan, dari pemberian aba-aba gitu. Iya, karena tidak semata-mata berteriak ya Kak ya, tapi juga harus ada intonasi yang tepat, harus ada kekuatan suara yang baik gitu ya. Karena harus ada feeling juga, karena di mana tempat harus memberi aba-aba tuh harus ada feelingnya, dia pakai feeling juga Kak Ira. Oke, jadi memang luar biasa ya. Dan Pok ini karena yang namanya komandan kelompok itu artinya dia memimpin kelompoknya tersebut ya. Jadi Vira bertugas sebagai komandan kelompok sore. Kalau kemarin dikirim ke provinsi itu utusan dari Kota Bima ada berapa orang? 4. Ada 3 orang, 1 ke nasional ya. Jadi 4 sebenarnya. 4 sebenarnya. Oke, nah untuk temannya yang 2 orang ada yang bertugas juga? Wisman sama Iqbal. Wisman Danpok pagi. luar biasa didominasi, alhamdulillah ya, didominasi oleh Kota Bima. Kota Bima. Jadi 2019 nih Kota Bima kayaknya lagi naik daun bener kayak Iya, naik daun banget ya, udah Danpok semua ya, udah dari provinsi sampai nasional. Nasional, betul sekali, luar biasa, mencetak generasi-generasi penerus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tidak lepas dari Dinas Pariwisata juga tentunya. Nah, pengalaman Vira nih, kalau di tahun 2019 dulu ya, Kak Ira pengen nanya di tahun 2019 kemarin, pengalaman Vira pada saat mengikuti seleksi, kalau mungkin seleksinya di sini tahapannya sama ya, ada wawancara, ada apa. Ada nggak sih pengalaman yang tidak bisa kamu lupakan selama kamu menjalani tahapan seleksi di provinsi? Atau mungkin pada saat pemantapan, apa yang ada satu momen nih yang nggak bisa banget kamu lupakan nih, kira-kira apa nih, Vir? Satu momen pas lagi makan aja. Lagi makan? Iya. Nih lagi makan, makanannya enak apa gimana? Makanannya enak apa gimana nih? Enak, tapi kan harus pakai waktu. Harus pakai waktu ya. Oke, bisa diceritain gak sih gimana biar tahu nih para muda? Kan makannya harus banyak karena energinya juga kan dikuras banyak. Oke. Ya, jadi walaupun makannya banyak, ya waktunya juga sedikit. Itu sih yang paling. Jadi berpacu dengan waktu. Iya. Makanannya banyak tapi ini sendiri. Tapi kan ada hal unik ya. Biasanya di situ ada hal unik. Kadang kalau misalnya kamu nggak bisa habisin, itu duduknya berpasangan ya? Iya, berpasangan. Putra putri. Kita nggak bisa habisin. Bukan cuma kita yang dimarahin, tapi teman kita. Untuk apa ada teman kalau nggak bisa bantu gitu ya. Kadang kan temannya, aduh gue udah kenyang nih anak. Iya, gitu terus. Sebenarnya itu gimana nih Kak Wen? Jadi sebenarnya tujuannya? Itu sebenarnya itu untuk toleransi, bisa kita tidak apatis dengan lingkungan sekitar. Betul sekali. Jadi untuk secara tidak langsung itu mengajarkan untuk kita saling bekerja sama, saling membantu, memupuk rasa kebersamaan. Iya, betul sekali. Lebih tepatnya jiwa korsanya ya. Iya, jiwa korsanya. Oke. Jadi mungkin kalau orang awam ngelihatnya ya kayak lebay gitu kayak. Iya benar. Dulu sih mikirnya gitu juga ya. Ngapain kok makan harus dibentak-bentak, harus disuruh habisin temennya yang sebelah apa.
Padahal di balik itu sebenarnya Ada tujuan. ada pembelajaran sebenarnya. Betul Kak Ira. sekali, ada pembelajarannya dan itu istilahnya lebih biar bisa lebih mendidik lagi ya tata caranya gitulah ya, lebih ini lagi. Jadi kalau makan sering abisin punya orang atau kamu nggak pernah habis? Nggak pernah habis. Nggak pernah habis, luar biasa. Nggak pernah. Kalau Mungkin karena gue, enggak hobi makan Kak Ira. kalau gue jadi teman bangku loh. Dia kalau makan dia duduk situ. Teman habisin Wisman, paling bahagia kalau duduk sama Wisman. Paling bahagia kalau Iya. duduk sama Wisman karena tong sampahnya dia gitu. Semuanya paling suka duduk sama Wisman. Kuat makan dia ya. Kuat makan ya. Emang kayaknya emang anak itu doyan sih. Bukan jiwa korsa tapi doyan ya. Balas memang dendam, balas kalau- dendam ini. Iya betul. Kalau Betul, tiap Pak. angkatan tuh Kak Ira memang banyak yang macam-macam Iya, karakter. betul. Macam-macam karakter karena kita beda daerah. Iya. Yang khusus untuk Pulau Sumbawa kadang beda sama yang ada di Pulau Betul, Lombok. kebiasaannya Iya. berbeda ya. Nah, dari kebiasaan menjalani hidupnya sehari-hari atau apa itu kan mungkin biasanya terbawa juga di asrama ya, betul. Jadi kalau pengalamannya dari Vira nih yang tidak bisa dilupakan ketika makan gitu ya. Biasanya kalau Seru di sih. seru banget ya. Ya Nah, sama kalau sih. Kak Ira dulu yang tidak bisa dilupakan apa Kak Ira? Di 2011 Kak Ira. Pertanyaan balik ini. Jangan ketawa Kak Ira. Pertanyaan balik. Dijebak oleh pertanyaan saya sendiri ya para muda ini. Banyak sih, tapi sebenarnya emang yang tidak bisa dilupakan itu adalah ketika makan juga, masih di suasana makan juga. Jadi saat itu kalau kita kan makannya nggak boleh bunyi tuh Kak. Iya. Piringnya, Iya. ya jadi tidak boleh ada suara piring sedikit pun gitu. Jadi pada saat itu kebetulan kalau Ira bilang sih berkah dulu ya, karena Iya. pada saat kita sambil bulan puasa, bayangin deh tuh godaan buka puasa duluan kan banyak habis latihan ya siang-siang lihat air minum, waduh puasa gitu kan. Tapi pada saat makan malam ingat banget saat itu pada saat makan malam suara piring mungkin entah karena anak-anak juga capek gitu ya, ada waktunya kita semua bersamaan ngerasa wah capek banget nih gitu. Apalagi saat itu kami memang gencar 3 kali nih Kak latihan, bahkan malam pun kami ada latihan malam saat itu. Karena puasa kan. Karena puasa ya, jadi mungkin di pagi dan di sore sih sebenarnya tidak terlalu digencar gitu, jadi malamnya digencar lagi. Jadi ada suatu waktu kita makan dan entah kenapa dari 28 orang itu bersamaan bunyi piringnya. Jadi kita kayak yang udah dibentak berkali-kali bunyi piring tidak boleh, tapi kami sudah masih tetap bunyi piringnya masih ada gitu, entah kenapa gitu kan. Akhirnya ramai, tiba-tiba ada salah satu senior saya yang saya fans banget sampai saat ini, ada Kak Agus Sukmayadi. Tiba-tiba dia datang dengan muka amarahnya yang penuh dengan ya serem ya Kak Agus kalau marah gitu. Tiba-tiba dia datang, dia lihat aja dia gini, dia ambil piring, kita kira mau makan dong, tapi kita tetap dengan suara piring yang tidak bisa kita saat itu memang tidak bisa kita redam, Kontrol iya ya. tidak bisa kita kontrol. Akhirnya dia datang, dia jalan ke tengah, dia lihat satu-satu suara piring makin bunyi, Besar ya. sereng piring hotel dibanting di tengah-tengah kita semua. Itu seketika dari yang udah diam semua, udah. Tapi memang saat itu adalah wah, nggak bisa dilupain sih momen itu, benar-benar ketika kita takut, capek, takut, tiba-tiba dibanting piring seperti itu, luar biasa. Tapi di balik itu kita sadar bahwa oh iya nih, ada pelajarannya, Ya, ada disiplinnya. Ada pembelajaran, mungkin Betul. etika, tata keramanya. Betul sekali, jadi yang sudah harus banyak dipenuhi, banget. ya. Dan pengalaman saya selama asrama adalah tidak mandi 3 hari berturut-turut. Kemudian saya tidur dari malam sampai pagi itu memakai perlengkapan latihan lengkap sama sepatu. Di balik itu sebenarnya kan itu mengajarkan disiplin. Betul Kak Ira. Kita sekali, harus Kak bisa Wen. memanage waktu. Betul sekali. Nah, Jadi Kak Ira itu tidak bisa minute waktu, berarti kemarin itu tidak bisa mandi. Padahal kan sebenarnya ada waktu untuk mandi, ada waktu untuk makan. jadi kita mandinya tuh malam Kak. Malam mandi jam 10, jam 11, jam 12 tuh mandi, pakai baju, sepatu, tidur. 5 detik udah harus depan kamar, udah siap. Iya. Paling cuma Menurut saya itu siasat saja. iya siasat, biar nggak dihukum aja gitu kan. Karena memang ya banyak sekali sih. Kalau ditanya kenangan pasti banyak sekali. Vira juga sudah merasakan dan
pembelajarannya juga banyak banget. Nah itu dari Vira, dari Ragil nih, gimana pengalaman Ragil selama di tahapan seleksi? Kira-kira mungkin karena kemarin sempat turun tim provinsi Kak ya? Iya. Sempat turun, jadi Ragil juga sempat bertemu dengan kakak-kakak dari provinsi yang nggak tua sih, tapi yang udah senior banget lah istilahnya gitu ya. Nah Ragil sendiri ada nggak pengalaman yang nggak terlupakan? Bisa diceritain nggak seleksinya itu mencangkup apa aja? Siap, izin Kak. Ya, Jadi ini seleksinya paskibraka banget. ada yang pertama ada pembukaan dulu, kemudian langsung dilanjut sama seleksi PBB. Oke. Setelah PBB disaring lagi, habis itu ke wawancara. Wawancaranya Ya. soal apa nih? Ya wawancara meliputi wawasan kebangsaan, Mhm. pengetahuan umum, Oke. dan juga kebudayaan kita sendiri, kebudayaan Daerah, khususnya Bima ya. khususnya Bima. Oke. Jadi dites semua Kak. Jadi yang orang-orang bilang paskibraka hanya lihat postur tubuh, kalau tinggi kamu pasti bisa lolos, itu Salah ya. salah. Salah banget ya, karena memang banyak ya Kak Wen, ya. Banyak faktor. Banyak faktor banyak. Kak. Oke. Yang utama saya lihat inteligensinya. Iya. Ya. Betul sekali. Inteligensi Itu sangat berpengaruh ya, benar. Untung gue pinter dulu, lumayan lah ya. Benar. Berarti Kak Ira sekarang bodoh. Bukan bodoh Kak, agak lupa aja dikit. Pengaruh gitu. U kali Kak. Ya, Ya. Nih kok jadi inget KU ya. Oke, nah jadi memang banyak faktor ya. Jadi Ya, Kak. untuk kamu semua nih para muda atau masyarakat umum di luar sana yang bilang paskibraka itu hanya tinggi badan udah pasti lolos, udah pasti bisa. Tidak sama sekali. Jadi Bukan itu saja penilaian. Iya banyak. Terutama Juga. tadi ya. Banyak faktornya. Juga. Cuman mungkin Kak Ira yang digarisbawahi juga Oke. paskibraka itu bukan orang pinter yang pinter kayak Banget. pelajaran fisika harus betul, pinter, betul. matematika harus pinter, bukan seperti itu. Aha. Jadi wawasan pengetahuan umumnya yang umum. Iya. Minimal dia masih tahu dan ingat apa itu isi undang-undang, Pancasila, lagu-lagu Oke. kebangsaan. Oke, jadi wawasan umum banget Iya, ya. sejarah bendera merah putih, apa Oke. gitu Kak Ira. Terutama saya melihat Kak Ira selama proses ini saya duduk di Kabit Pora itu, Iya. pengalaman saya pribadi, anak-anak itu tidak dituntut dari posturnya aja tinggi, Oke. seperti yang dibilang Kak Wendy-nya tadi. Iya. Tapi faktor utama tadi, inteligensinya anak-anak itu. Oke. Ya, karena di sana saya lihat faktor menangkap perintah misalnya. Oh iya. Ya, dalam latihan itu terlihat anak-anak itu. Jadi harus cepat ya. Iya, Harus itu, cepat itu saya bilang menguasai. tadi, Tanggap, inteligensinya Cepat itu tanggap, harus betul sekali. Ya, jadi harus bagus. ya intinya putra-putri terbaik yang sudah dipilih Iya, begitu betul, ya, betul, melewati iya. dan tentunya dipilih tidak hanya dipilih ditunjuk gitu Iya, aja, tapi benar. melewati tahapan semuanya. Nah Ragil, ada nggak salah satu aja pertanyaan yang mungkin nggak bisa Ragil lupakan ditanyakan oleh tim seleksi dari provinsi? Ada nggak kira-kira yang pertanyaannya wah kok gitu yang nggak bisa, atau momen-momen deh apa gitu saat Ragil diseleksi oleh tim provinsi kemarin? Yang nggak bisa dilupain sih momen sih Kak. Apa itu? Kan jadi yang pertama saat PBB. Mhm, Saat PBB itu kan yang dibilang sama panitianya Kak Arif, mhm. kalau nggak salah. Itu Tim seleksi, tim Ya, Tim seleksi, iya. Tim seleksi, mereka bilang yang paling tinggi sebelah kanan, kemudian disusul lagi yang di bawahnya yang paling tinggi, Oke. berdiri paling depan. Ya kebetulan saya di situ paling depan Kak. Mhm. Kemudian dites, disuruh jalan di dalam gedung seni budaya dari Iya. timur ke barat, yang lumayan juga jaraknya, Iya. disuruh jalan langkah Dengan tegap, perasaan gugup. ya, dengan perasaan gugup. Kemudian dites PBB-nya selesai itu saya diistirahatkan, kemudian disusul lagi teman kawan-kawan saya yang 20 orang putra itu. Kemudian saya dipanggil lagi Kak, dipanggil lagi. Oke. Waktu itu nomor urut saya 02 Kak, Oke. nomor dada saya. Dipanggil sama kakak-kakak panitia, dia bilang, "Wih 02, wih 02." Itu saya paling ingat. Saya ingat sekali Kak. Kenapa sampai dipanggil begitu? Karena kamu tidak dengar atau memang mereka yang iseng manggil seperti itu? Nggak tahu sih Kak, pokoknya dipanggil ulang sampai
beberapa kali dipanggil ulang, habis itu dites lagi jalannya sampai mungkin untuk mencari yang kurang atau yang lebihnya di mana sih Kak? Oh, itu gitu. yang paling Mendebarkan ya. Berkesan. Oh, oke. Debar, campur aduk semua sih Kak. Campur aduk semua ya, benar. Jadi memang setiap tahapan itu ada momennya sendiri ya buat Ragil. Berarti nomor 02 itu keberuntungan kamu dong ya. Iya, Kak. Ke depan kalau ada apa-apa 02 aja nomornya. Nah, oke, itu dia tadi Vira dan juga Ragil nih. Saya mau ke Pak Kabit lagi nih mungkin. Karena besok kita sudah di 17 Agustus 2020 dan adik-adik tentunya istilahnya dari pihak dinas dan juga pihak Purna Paskibraka Indonesia hanya bisa mengantarkan sampai di sini. Besok itu adalah tugasnya mereka sendiri untuk berjuang seperti itu ya. Nah dari Pak Kabit nih harapannya atau mungkin kata-kata semangatnya deh untuk adik-adik semua yang akan bertugas besok. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Harapan saya mungkin sering saya lontarkan di sana. Tetap semangat, konsentrasi nggak boleh hilang. Terus apa yang menjadi arahan kakak-kakak pelatih selama ini, tolong diingat baik-baik. Ya, jalankan tugas itu dengan lancar, penuh hikmat. Ya, tidak ada istilah lagi banyak pikiran atau segala macam. Konsentrasi penuh akan tugas besok. Semoga kalian lancar dan sukses untuk itu. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau dari Kak Wendy sendiri nih sebelum memberikan kata-kata semangat gitu ya. Mungkin ada nggak sih yang pengen Kak Wendy sampaikan mungkin khususnya para muda nih kan karena ini kapan lagi nih Paskibraka. Pokoknya gue udah paling gak tahan kalau udah lihat begitu. Kalau sama Kak Wendy udah paling gak bisa ketahan tawa pokoknya ya. Jadi mungkin ada nih dari Kak Wendy sebelum ngasih semangat untuk adik-adik ya pengen menegaskan lagi soal Paskibraka mungkin dari sisi apa yang mungkin masyarakat umum tidak tahu gitu. Siapa tahu sekarang lagi ada orang tua yang mungkin anak-anaknya juga dari awal mungkin dia tidak tahu tapi setelah mendengar talk show kita malam hari ini jadi ini anak gue harus jadi Paskibraka nih karena kayaknya kebanggaan banget ya karena ini adalah putra-putri terpilih. Silakan Kak. Mungkin di waktu kecil sebelum Mas Wendy sampaikan disiapkan anak-anak itu ya. Iya, betul. Harus ada persiapannya dari awal. Ya, silakan Kak Wen. Jadi mungkin seperti tadi saya bilang ke Ira mungkin diulang lagi. Syarat utama untuk menjadi seorang Paskibraka itu yang pertama itu poin 1 adalah warga negara Indonesia. Masih duduk di kelas 10. Usia 16 sampai dengan 18 tahun. Syarat selanjutnya yang juga memang ketat adalah tinggi badan. Jadi postur tubuh itu ideal. Jadi nanti diukur tinggi badan dan ditimbang berat badannya Kak Ira. Proporsional istilahnya. Proporsional. Jadi kalau memang biasanya sih kalau ada lebih sedikit kan biasanya kalau ideal itu lebih 5 kilo kurang 5 kilo. Nah, itu ideal masih bisa diakomodir. Iya masih bisa lagi lah ya. Toleransi. Ya benar masih bisa lah diperbaiki nanti gitu. Nanti setelah tinggi badannya dapat, nah baru adalah yang dinilai utama lagi adalah PBB-nya. Iya. Jadi adik-adik harus paham tentang PBB. Nanti karena kan memang Paskibraka adalah yang utamanya kan PBB-nya Kak. Iya betul sekali. Jadi setelah itu untuk yang tambah-tambahan itu ya sebenarnya banyak kriteria yang memang kadang menjadi bahan pertimbangan Kak. Itu yang utama tadi itu yang tinggi badan itu. Iya. Karena salah satunya juga biasanya adalah face-nya Kak. Oh, face-nya juga harus mendukung sekali ya. harus ya. Harus. Makanya kebetulan kalau yang Paskibraka yang pernah jadi Paskibraka pasti gagah-gagah, ganteng dan cantik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya berarti saya termasuk lah ya. Nggak burik-burik amat. Cantik bukan dalam artian salon, cantik betul. salon, gagah betul. gitu Kak. Nah, ada juga biasanya jadi penilaian adalah attitude. Iya, betul sekali.
Karena kalau sudah seleksi tingkat provinsi untuk ke nasional apa itu ada juga tes psikonya Kak Ira. Wow, jadi Nah, memang untuk benar-benar iya. ini ya. Psikotes. Psikotes. Jadi di situ penilaian untuk kestabilan emosi, Iya, bagaimana dia untuk memimpin. iya. Ada kriterianya banyak sekali itu ya. Ya, Kak Vira pernah kan? tes Bekerja kemarinnya, sama dalam timnya ya. bekerja sama Betul. untuk mengeluarkan pendapat, ada Iya. semua itu. Jadi Harus ada etika-etikanya ya, Iya. ketika saat itu, dan itu menjadi penilaian juga. penilaian. Ya. Oke, karena memang ya itulah ya, para muda, good looking itu tidak selalu menjadi acuan yang utama, tapi juga kita butuh good yang namanya good attitude ya. Jadi memang itu juga perlu dalam. Selain memang harus sehat jasmani dan rohani. Iya, betul sekali. Oke, itu dia tadi ya penjelasan kembali dari Ketua Purna Paskibraka Indonesia wilayah Kota Bima ya. Dan besok 17 Agustus KWN, bagaimana biasanya sih dari tahun-tahun kemarin ya, beliau ini ada deg-degan juga gitu ya. Tapi ya paling bisa menyembunyikan gitu, padahal sebenarnya paling deg-degan tuh beliau ini ya. Jadi gimana KWN melihat adik-adik besok pengibaran? Kalau untuk pemberian semangat sih sebenarnya pada dasarnya sama semua. Sama semua. Sama betul. semua. Harus konsentrasi, Betul. mengingat apa yang dibilang sama kakak-kakak pelatih itu Betul. semua hampir sama. Iya. Cuman mungkin kami dari kakak-kakak PPI karena memang pernah mengalami, Iya, betul. jadi bisa mungkin lebih memahami sedikit perasaan adik-adik Iya. ke dalam gitu Iya, Kak Ira. betul, betul. Karena memang pernah mengalami Pengalaman pribadi. Iya, betul. jadi Berkaca. tahu bagaimana kalau orang Bima bilang bibi loko kan. Iya. Dan setiap tahun, kalau tahun dulu-dulu kan malah sampai adik-adik yang terutama yang bertugas, yang bertugas pengibar apa itu kadang kalau malam begini sudah tidak bisa tidur. Betul sekali. Dia sakit perut, mencret tiba-tiba, tiba-tiba kepalanya pusing. Ada aja yang Iya. dirasain ya, Jadi benar. tengah malam kadang kakak-kakaknya yang jaga di hotel di asrama itu diketok. Iya. Izin Kak, sakit perut. Izin Kak, keringet dingin keluar. Padahal sehat-sehat Iya, aja padahal gitu sehat-sehat kan. aja karena memang Faktor itulah. psikologis. Iya, psikologis pressure-nya tuh tinggi. Oh iya, benar-benar. Jadi nanti, nah paling kami sebagai kakak-kakak yang mendampingi adik-adik di asrama Iya. hanya bisa memang tidak lagi sudah pakai emosional, lebih kedekatan ke jiwa. Iya, betul. Lebih seperti sudah sayang adik, sudah makan, lebih memberi perhatian. Iya. Biar dia tidak terganggu lagi Kak Ira. Iya, secara mentalnya, secara otaknya mikirin. Jadi yang ditujuannya hanya mengibarkan bendera besok Iya. ya. Jadi fokus sama fokus tujuannya. ya. Kalau saran-saran untuk tetap semangat sih tetap ada Kak Ira. Iya, benar. Cuman yang suka intinya adalah yang suka kita memberitahu adalah jaga kesehatan itu aja Iya, sebenarnya. benar. Karena itu sangat mempengaruhi Iya. cara berpikirnya mereka nanti. Iya, kalau ketika sehat insya Allah otaknya fresh, betul. jiwanya juga enak Iya. gitu kan. Jadi gugupnya bisa sedikit Bisa hilang iya. lah ya. Nah, Oke. paling kita memberitahu juga kalau kayak gugup itu antisipasinya kayak begini. Oke. Kalau agak kayak begini. Ada tips-tipsnya. Iya. Oke. Nah, itu dia dari Kak Wendy ya. Dan sekarang terakhir nih dari Vira dan juga Ragil, mungkin ada nggak yang pengen disampaikan untuk para muda semua di luaran sana nih, dari kalian berdua yang akan bertugas besok di 17 Agustus 2020 di halaman kantor Wali Kota Bima. Silakan. Mulai siapa? Ladies first dulu atau Ragil dulu? Oke. Sama-sama nggak boleh dong, satu-satu aja. Nggak apa-apa, Vira dulu deh, ladies first. Untuk teman-teman mohon doanya supaya pengibaran sama penurunan besok lancar dan nggak ada halangan. Amin, amin. Untuk Ragil, apa yang mau disampaikan? Sama sih Kak. Jadi ya mohon aja doanya semoga lancar untuk penurunan untuk Pengibaran pengibaran dan penurunan Kak. Mhm. Ya itu aja sih Kak. Oke, berarti besok sudah benar-benar disiapkan mental Iya. dan fisiknya. Iya. Ya. Karena kebetulan mereka berdua ini besok yang pengibar Kak Ira. Pengibar Pengibar pagi. luar Pengibar, biasa iya. dan Pagi. bertugas pagi, Pagi ya. ya.
Luar biasa, jadi semangat bangun pagi banget. Iya, karena si Vira akan di makeover juga. Oh iya benar, iya sih itu sih yang penting ya. Oke, nah jadi itu dia tuh para muda perbincangan kita malam hari ini. Mungkin dari Pak Kabid silakan ada yang mau disampaikan sebelum kita pamit undur diri. Oke, terima kasih Kak Ira atas kesempatannya. Mungkin yang terakhir ini khusus saya sampaikan ucapan terima kasih buat Oke. Bapak Wali Kota Haji Muhammad Lutfi SE Iya, dan Bapak Wakil Wali Kota Ferry Sofian SH. Demikian juga dengan Ibu Kepala Dinas kami yang sudah sangat-sangat mendukung kegiatan ini, terutama kegiatan bidang kami, bidang pemuda dan olahraga. Sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin itu aja dari saya. iya. Dengan harapan semoga besok anak-anak kita bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Amin Lancar. amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kabid. Kalau gitu terima kasih juga buat adik-adik Paskibraka Kota Bima tahun 2020. Terima kasih Kak Wendy, Siap. terima kasih Pak Abdul Haris ya selaku Kabid Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pariwisata Kota Bima. Dan terima kasih semua juga buat para muda semua yang sudah stay tune bareng Ira Manda di sini ya di 103.2 Pelangi FM. Kalau gitu akhir kata Ira Manda pamit undur diri, kita semua pamit undur diri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.